الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم طميحا يلقاك ماما كل من يأتيك يوم طميحا يلقاك ماما Satu hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku satu hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Hadijah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. PPDB gelombang 1 dimulai tanggal 3 November 2020 hingga 30 Maret 2021. Mari daftarkan ananda-ananda tercinta kita di SMA Hadijah, sekolah Islam yang berlandaskan nilai-nilai Aswaja An-Nahdiyah. SMA Hadijah mencetak generasi Aswaja yang santun, unggul, dan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku Ketua PWNU Jawa Timur, yang terhormat Kepala SMA Hadijah Surabaya, Ustadz Mas Gofar SAG MPDI, yang terhormat Ketua Yayasan Hadijah beserta pengurus dan staf, yang terhormat guru karyawan SMA Hadijah Surabaya, yang terhormat wali murid SMA Hadijah Surabaya, yang terhormat alumni SMA Hadijah Surabaya, dan yang kami cintai dan banggakan, siswa-siswi SMA Hadijah Surabaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Kamis 11 Februari 2021,
kita dapat berkumpul bersama untuk memperingati Harlah NU ke-95 yang diselenggarakan oleh SMA Hadijah Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni ad-dinul Islam. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Kepala SMA Hadijah Surabaya, yang ketiga istighosah kebangsaan, yang keempat ngunduh aswaja oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan yang kelima adalah penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah bersama kita membaca Ummul Quran. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan Kepala SMA Hadijah Surabaya kepada Ustadz Mas Gofar SAG MPDI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku PWNO, Ketua PWNO Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Yayasan Hadijah, yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA Hadijah, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SMA Hadijah, yang saya banggakan anak-anak siswa-siswi SMA Hadijah. SMA Hadijah adalah sekolah di tengah kota yang berbasis pesantren, yakni pesantren kota. SMA Hadijah memadukan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ilmu agama dan ilmu umum itu akan manfaat kalau di tengah-tengahnya itu ada yang namanya khasyatullah, takut kepada Allah. Kalau ilmu umum tanpa tidak menjadikan khasyatullah, sama saja ilmu agama juga begitu. Berilmu tetapi tidak menjadikan khasyatullah, takut kepada Allah, ya sama saja. Sehingga di tengah-tengah kota Surabaya ini, SMA Hadijah hadir dalam sebuah pendidikan yang mengemas ilmu-ilmu agama dari kepesantrenan, ilmu agama salaf, untuk membekali anak-anak supaya menjadi anak-anak yang punya dasar agama dan menjadikan anak-anak khasyatullah. Bukan hanya ilmu agama tetapi juga ilmu umum. Jadi kalau ilmu agama dengan ilmu umum itu berdempetan begini, maka di tengah-tengahnya itu adalah khasyatullah itu. Maka akan menjadi anak yang berilmu serta beramal, dan menjadi orang yang beramal serta berilmu, sehingga kemudian mencetak generasi-generasi yang bukan hanya pinter, tapi generasi yang pinter dan benar. Oleh karenanya itu, SMA Hadijah mencetak anak-anak yang
berilmu dan juga berkarakter aswaja. Anak-anak yang berkarakter aswaja, yang tawassut, yang tasamuh dan tawazun. Tawassut, tasamuh dan tawazun ini tidak ada begitu saja tanpa didasari ilmu. Oleh karenanya berkarakter tawassut, tengah-tengah, tidak ngeblok kanan, tidak ngeblok kiri, tidak ekstrim dan tidak tidak lemah, tapi di tengah-tengah. Kemudian tasamuh toleransi dan tawazun, dengan harapan ketika anak-anak setelah memperoleh ilmu dari SMA Hadijah dan berkarakter tawassut, tasamuh, tawazun, anak-anak menjadi generasi-generasi bangsa yang menghadirkan kesejukan, yang menghadirkan ketenangan, yang menghadirkan ketentraman di masyarakatnya, sehingga anak-anak kelak akan menjadi penerus-penerus bangsa yang mempertahankan NKRI, yang mempertahankan agama, yang mempertahankan negaranya, untuk menghidupkan Harlah NU yang ke-95. SMA Hadijah mengajak untuk berdoa bersama-sama lewat istighosah untuk keselamatan bangsa. Yang kedua, nanti akan ada ngaji aswaja yang akan dipandu oleh Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, dalam rangka Harlah NU ke-95 SMA Hadijah, sekaligus memberikan wawasan kepada kita semua tentang keaswajaan. SMA Hadijah adalah bagian dari Nahdlatul Ulama untuk mencetak karakter-karakter bangsa yang tawassut, yang tasamuh, yang tawazun. Mari bergabung dengan SMA Hadijah. Kami keluarga besar SMA Hadijah mengucapkan selamat hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95. Mudah-mudahan warga Nahdiyin semuanya diberkahi oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan diberi keselamatan oleh Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Hadijah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. PPDB gelombang 1 dimulai tanggal 3 November 2020 hingga 30 Maret 2021. Mari daftarkan ananda-ananda tercinta kita di SMA Hadijah, sekolah Islam yang berlandaskan nilai-nilai aswaja An-Nahdiyah. SMA Hadijah mencetak generasi aswaja yang santun, unggul, dan kompetitif.
Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni Istighosah Kebangsaan yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Rofiuddin Al-Hafidh. Istighosah kebangsaan ini kita tujukan untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon kepada seluruh siswa-siswi SMA Hadijah Surabaya untuk mengikuti kegiatan istighosah ini dengan khusyuk. Kepada Kiai Haji Rofiuddin Al-Hafidh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku pengurus wilayah NU Jawa Timur beserta stafnya, yang kami hormati segenap para kiai, para ulama, yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU Khadijah, yang kami hormati Bapak Kepala SMA Khadijah, yang kami hormati segenap para wali murid SMA Khadijah, yang kami hormati segenap para murid, siswa-siswi SMA Khadijah, kesemuanya rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pagi hari ini kita telah bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang berupa kesehatan, berupa panjang umur, kesempatan, dan alhamdulillah kita bersama-sama mengikuti acara istighosah dalam rangka memperingati Harlah NU yang ke-95. Mudah-mudahan dengan istighosah ini akan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua, khususnya bangsa Indonesia yang saat ini telah diuji oleh Allah, yakni dengan adanya wabah corona atau COVID-19 ini. Mudah-mudahan lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi ini, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, diberi keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketenteraman, kebahagiaan, dan segalanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk itu marilah kita awali istighosah ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shadihah wa ala manawa wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal mujahidina fi sabilillahi ta'ala wa jamil mujtahidin wa ila sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihah wa ila Syekh Junaidi Al-Baghdadi wa ila awliya illatis afil jawiyah khususan Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ampel wa Sunan Giri Syekh Ainul Yaqin wa Sunan Malik Ibrahim Gresik wa Sunan Derajat Said Qasim wa Sunan Bonang Syekh Mahdum Ibrahim wa Sunan Qudus Ja'far Shadiq wa Sunan Muryar Darman Said wa Sunan Demar Raden Fatah wa Sunan Kalijogo Raden Syahid wa Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Ya rahmatal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حسن روحي Baiklah Syekhona Bayakhul Bakal Matura Syekh Samsuddin Syamtul Manan Batu Amran Matura Baiklah Mbah Hashim Asy'ari Berjombang Baiklah Abdurrahman Wahid Baiklah Bayai Romli Tamim Bataran Jombang Baiklah Man Ajazani Al-Hajj Kiai Haji Zamroji Kanjong Kediri Baiklah Al-Maghfur Ustaz Wahab Turham wa azwajihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa usurihim wa furu'ihim alladzina sabaquna bil iman ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharihahum wa ja'ala quburahum raudhatan min riyadil jinan syai'ul lillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumaila qada'i hawaijina fi hadzal makan. Baiklah. Terima kasih ya Allah. Barakah NU semuanya ya Allah. Jami' talamidatul midat. Satu fi hadhil madaris. Allahumma hdina wa iyyahum ila siratikal mustaqim biridha ila wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihatil kitab wal istighosah wa du'a syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah hal 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 azim, astaghfirullah Astaghfirullah al-azim, 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 astaghfirullah al-azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la malja'a minallahi illa ilayh. La haula wa la malja'a minallahi illa ilayh. La haula wa la malja'a minallahi illa ilayh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq. Ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum,
برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر
يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيالا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيالا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيالا. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين.
Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal fawza fil jannah wan najata minan nar wal 'afwa minal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina wa li asaidina wa li ahlina wa li jama'atana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil ibadah wa ahlil salatil jama'ah wa ahlil Qur'an wa ahlil birrul walidain wa ahlil siyam wa ahlil istiqamah wa la taj'alna wa iya min ahlil syarri wa dhahir. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amal la yanfa' wa du'a ila isma'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma adfa'an al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkara wal baghya wa syuyufa wal mukhtalifata wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma zahidna fid dunya wa raghibna fil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Hadijah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. PPDB gelombang 1 dimulai tanggal 3 November 2020 hingga 30 Maret 2021. Mari daftarkan ananda-ananda tercinta kita di SMA Hadijah, sekolah Islam yang berlandaskan nilai-nilai Aswaja An-Nahdiyah. SMA Hadijah mencetak generasi Aswaja yang santun, unggul, dan kompetitif. Pandemi COVID-19 dan tantangan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Namun, apalah arti hidup tanpa adanya tantangan? Bagi kami, tantangan yang ada ini tidak kami jadikan sebagai penghalang kemajuan, tidak pula kami pandang sebagai pemakluman untuk diam di tempat menikmati ketidakpastian. Tantangan ini kami jawab dengan berbagai penyesuaian demi tetap memberikan pelayanan terbaik untuk guru, peserta didik, wali murid, dan masyarakat. Dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara fisik saat ini, dan mengingat cukup banyak peserta didik kami yang berdomisili di luar Surabaya, maka seluruh layanan kami laksanakan dengan jarak jauh secara online. Demikianlah istighosah kebangsaan. Semoga doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Anak-anakku sekalian, untuk acara selanjutnya yakni ngunduh aswaja bersama Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku Ketua PWNU Jawa Timur untuk memperingati Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-95 dengan tema Hikmah NU, menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan, yang ditutup sekalian dengan doa. Pada Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, warga NU yang sangat kami cintai, khususnya keluarga besar Yayasan Khadijah Surabaya, baik pengurus yayasan, para guru, karyawan, para siswa, alumni, wali santri, wali siswa, juga masyarakat pendukung Yayasan Khadijah Surabaya yang sangat kami hormati. Kami doakan semoga panjenengan semua senantiasa sehat,
panjang umur, istiqamah alal imani wal islam ala aqidati ahli sunnah wal jamaah fi jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Kaum muslimin, warga NU, warga Yayasan Khadijah Surabaya, bertepatan dengan hari lahir Nahdlatul Ulama, tanggal 16 Rajab. Mari kita bersama-sama berhadiah suratul Fatihah untuk Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Hadratus Syekh Ki Bisri Sansuri, juga guru dan syekh beliau semua, Syekhona Khalil Bangkalan, punyai para ulama, para pengurus, para tokoh, dan para anggota NU dimanapun berada. Yang wafat semoga diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Yang hidup semoga diberkahi. Lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin, warga NU, warga Khadijah Surabaya yang sangat kami hormati, bahwa penting sekali kita senantiasa menjaga Islam. Dijaga supaya Islam ini tetap utuh, tidak dikurang-kurangi, tidak ditambah-tambah, tetap asli, tidak dirubah-rubah. Baik teksnya, Quran maupun hadis, asli, nggak ditambah, nggak dikurangi, nggak dirubah-rubah, ataupun makna dan pemahamannya tetap asli sesuai dengan makna pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Juga tetap asli utuh dari sisi prakteknya, salatnya, puasanya, zakatnya, manasiknya, dan yang lain-lain, sesuai dengan kaifiyah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita kaum muslimin terus berusaha keras menjaga keaslian Islam, keutuhan Islam, seperti yang kami sampaikan tadi, maka kita pun yakin bahwa meskipun jarak waktu antara kita dengan Rasulullah SAW sudah 1400 tahun lebih, namun kita yakin bahwa apa yang kita pahami, apa yang menjadi akidah kita, ilmu yang mendasari ibadah-ibadah kita, kaifiyah, salat, puasa, manasik yang kita lakukan sehari-hari, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan meyakini mantap bahwa semuanya itu sesuai dengan tuntunan dan perintah Rasulullah SAW sangatlah penting. Karena dengan cara itu ada harapan besar, ibadah dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak yakin apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bahkan mungkin memang benar-benar nggak sesuai dengan tuntunan dan perintah Rasulullah SAW, maka sia-sialah amal seseorang dan tidak diterima. Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal ibadah tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan,
maka amal orang itu ditolak. Jadi yang namanya amal harus sesuai dengan perintah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang sesuai? Yang asli, yang utuh, tidak dikurang-kurangi, tidak ditambah-tambah, tidak dirubah-rubah. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana ikhtiar berupaya keras supaya ajaran Islam, amal Islam tetap sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di kalangan umat Islam ada aliran macam-macam. Ada aliran yang hanya menerima, mencintai Ahlul Bait, menolak, membenci, bahkan memusuhi para sahabat. Menolak, membenci, bahkan memusuhi para sahabat. Abu Bakar pun bahkan kadang mereka kafir-kafirkan. Siti Aisyah pun mereka lecehkan. Nah, golongan yang seperti ini pada akhirnya dalam menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap seperti ini. Hanya menerima hadis, hanya menerima sunnah Rasul yang diriwayatkan dari jalur Ahlul Bait. Sementara mau hadis Sahih Bukhari, mau hadis Sahih Muslim, apapun, kalau itu ternyata diriwayatkan oleh sahabat, oleh golongan ini ditolak. Nah, golongan yang hanya mencintai Ahlul Bait, membenci, memusuhi sahabat, hanya menerima sunnah Rasul, hadis Rasul dari jalur Ahlul Bait, menolak sunnah Rasul, hadis Rasul, riwayat sahabat. Golongan seperti ini otomatis tidak utuh menerima dan mewarisi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa utuh? Wong Nabi itu menyabdakan hadis kepada sahabat kan dia ribuan hadis. Dan itu mereka tolak semua. Jadi mereka enggak utuh mewarisi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, warga Khadijah Surabaya yang kami cintai, kami sayangi, jangan ikut golongan yang seperti ini. Yang secara umum orang menyebut ini adalah golongan Syiah. Kalau Anda ikut golongan Syiah, maka Anda terjebak pada sikap hanya menerima sunnah Rasul versi Ahlul Bait, menolak sunnah Rasul versi sahabat, dan itu enggak sampai utuh 100%. Atau golongan berikut ini, Khawarij. Kebalikannya kaum Syiah. Khawarij itu menerima sahabat, tapi mereka menolak, membenci, memusuhi Ahlul Bait. Yang memerangi Ahlul Bait itu Khawarij. Yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib itu Khawarij. Dan seterusnya. Begitu bencinya mereka kepada Ahlul Bait. Sehingga hadis Sahih Bukhari sekalipun, hadis Sahih Muslim sekalipun, muttafaq alaih sekalipun, kalau itu riwayat Ahlul Bait mereka tolak. Jadi sama saja, Syiah tidak utuh mewarisi ajaran Rasul karena menolak hadis riwayat sahabat. Khawarij juga tidak utuh menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam karena menolak hadis sunnah Rasul riwayat Ahlul Bait. Atau golongan yang nyun sewu terlalu ekstrim pada satu sisi. Misalnya golongan Mu'tazilah. Begitu ekstrim kuat mereka memegangi rasio, logika. Hadis Nabi sesahih apapun, kalau oleh mereka dianggap enggak makul, enggak masuk akal, hadis itu ditolak. Hadis Sahih Bukhari yang meriwayatkan, menceritakan kelak menjelang hari kiamat matahari muncul dari barat, terbenam di timur. Ini hadis Sahih Bukhari, sahih. Tapi karena dianggap enggak masuk akal, ya ditolak. Hadis ketika pagi-pagi Nabi dengan sekitar 70 pasukan mau wudhu, air di ember itu kurang, supaya bisa mencukupi untuk wudhu 70 pasukan, maka tangannya Nabi dimasukkan ke dalam ember yang ada airnya, nyumberlah air.
dari sela-sela jari Rasulullah SAW. Dan itu nyata, sahabat pun menceritakan. 70 sahabat masuk ya goroh semua. Nah, cuma karena dianggap kayak begini nggak masuk akal, oleh golongan Mu'tazilah ditolak. Nah, golongan yang begini ini juga tidak utuh menerima ajaran sunnah hadis Rasulullah SAW. Beda banget dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah fair, maudhu' tolak, hadis mungkar tolak, hadis munqati tolak, hadis dhaif jiddan tolak. Kalau sahih atau hasan, mau itu riwayat ahlul bait, mau itu riwayat sahabat, mau itu masuk akal atau enggak masuk akal, asal sahih ya diterima. Makanya salah satu tokoh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Imam Syafi'i, sudah punya prinsip dan akhirnya menjadi pegangan semua kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, yaitu yang jadi pegangan madhab saya. Dan Imam Syafi'i tidak segan, tidak malu, tidak gengsi. Misalnya saat muda di Baghdad pernah berfatwa A misalnya. Setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, di sana dapat hadis mungkin riwayat yang diyakini lebih sahih, lebih akurat. Maka Imam Syafi'i pun nggak malu untuk mencabut pendapatnya, diganti dengan pendapat dan fatwa yang baru, dan nggak merasa mencela-mencela. Daripada saya bersikukuh memegangi pendapat saya, alasan konsistensi, mending biarkan orang menuduh saya mencela-mencela. Tapi saya sekarang berpegang teguh pada hadis yang sanadnya lebih sahih. Sehingga ada qaul qadim dan ada qaul jadid. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Nah, dengan ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Islam ini, ajaran Islam menjadi utuh. Enggak ada sunnah Rasul yang kita tolak, asalkan sahih. Perkara ditolak karena maudhu, ya memang harus ditolak, hadis palsu. Perkara ditolak karena mungkar, perawinya orang yang kadang bohong, orang yang sering melakukan dosa besar, ya harus ditolak. Nggak mungkin kita pegangi agama berdasar hadis riwayat orang pembohong, berdasar hadis riwayat orang yang suka melakukan kemungkaran, dan yang lain-lain. Atau dhaif, orangnya mungkin solih perawinya, tapi gampang pelupa, gampang lupa. Hadisnya dhaif. Kalau itu enggak kita pegangi, ya memang Quran sendiri menyuruh kita bertabayun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Cek, cross check untuk mencari berita yang lebih akurat, lebih valid, lebih objektif. Itu memang perintah Quran. Dan salah satu ciri kaum munafik itu ada berita, ada apa, belum diklarifikasi, sudah disebar, sudah di-share. Jadi sembrono, enggak akurat, enggak teliti, gampang nyebar yang belum jelas, itu sifatnya orang munafik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Kalau datang kepada mereka kaum munafik suatu perkara, belum jelas ini, menyangkut keamanan negara atau menyangkut tidak aman, belum jelas, wong amrun ini nakiroh, masih humud, masih belum jelas. Mereka sudah adza'ubi, mereka sebarluaskan berita itu. Seharusnya enggak begitu. Kalau memang benar-benar mukmin enggak begitu. Walau radduh ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Andai mereka mengkonfirmasikan hal itu, tanyalah, cross-check sana, cross-check sini. Tanya pada Rasulullah, tanya pada ulil amri, tangan kanannya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka akan mendapatkan jawaban yang benar. Nah, perkara Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak memegangi hadis maudhu, enggak memegangi hadis munqati, enggak memegangi hadis dhaif jiddan. Bukan kita menolak sunnah Rasul. Ya memang ajaran Rasul, ajaran Quran suruh kita teliti. Kaum muslimin rahimakumullah, warga Khadijah yang sangat kami cintai. Dengan prinsip itu, maka secara tekstual Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ngaji, mewarisi
teks Al-Quran hadis yang utuh dan benar. Lalu berikutnya, bukan hanya mewarisi teksnya secara utuh, tapi juga berusaha mewarisi makna pemahaman praktek secara benar, asli, sesuai dengan pemahaman praktek yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Ahlussunnah punya prinsip, kalau ngaji harus berguru. Ojo moco dewe, ojo dipahami dewe, apalagi moco terjemah. Kalau Anda hanya baca sendiri, siapa yang menjamin pemahaman Anda sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW? Kalau hanya baca terjemah, siapa yang menjamin harokat di buku terjemah itu benar? Siapa yang jamin terjemahan itu benar? Apa Anda tahu si mutarjimnya, orang yang benar-benar ahli nahwu, sorob, balaghah, badi', ma'ani, bayan, mantek, dan seterusnya? Karena kita nggak tahu juga. Nah, untuk mendapatkan makna pemahaman yang asli dan benar, setelah teksnya juga asli dan utuh, maka kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, belajarlah kepada para ulama. Atau kepada ustadz-ustadz yang mereka pernah ngaji mondok kepada para ulama. Seperti di Khotijah ini, guru-guru agamanya alumni pondok, ustadz-ustadz Qur'annya alumni pondok, khotibnya alumni pondok. Kalaupun mengundang penceramah juga orang-orang yang alumni pondok. Ini perlu. Kenapa alumni pondok? Karena kalau di pondok itu mesti ngaji dengan kita menghadap kiai. Sehingga pernah mengalami pewarisan ilmu secara langsung dari guru. Yang dulu kiainya itu ngaji kepada gurunya ya begitu. Gurunya lagi dulu ngaji kepada gurunya begitu. Terus bersambung-sambung sampai Rasulullah SAW. Ngaji model Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Ini manut guru, ini manut guru, ini manut guru. Kita yang orang awam ngundang orang-orang yang pernah mengalami belajar seperti itu. Dengan cara itu maka dari beliau-beliau kita mendapatkan makna, pemahaman, praktek yang mereka warisi secara turun-temurun dari Rasulullah SAW. Itu harus Ahlussunnah wal Jamaah berusaha keras supaya mewarisi ajaran Rasul, baik lafadznya, teksnya, maknanya, pemahamannya secara utuh dan benar. Bukan hanya itu kaum muslimin rahimakumullah. Di samping prinsip harus diguruk nih. Sekarang ini banyak percetakan-percetakan yang mungkin rodok sembrono. Tim editorialnya nggak ahli nahwu sorob, nggak ahli khot, nggak ahli balaghah, sehingga banyak sekali cetakan-cetakan yang salah, tulisan-tulisan yang salah. Bahkan kitab-kitab Bukhari Muslim yang diterbitkan oleh golongan di luar Ahlussunnah wal Jamaah, kayaknya memang sengaja disalah-salahkan, sengaja dikurang-kurangi, hadisnya pun dikurang-kurangi. Nah terus bagaimana? Ini menjadi sangat urgen, sangat penting. Pastikan sampean ngaji kepada ulama. Kayak saya begini, ini ada kitab lawas-lawas. Ini umurnya mungkin sudah 200 tahunan. Lebih kayak begitu. Nah, santri yang ngaji ke pondok, pondok manapun, pondok sini, pondok Mas Duki Mahfud, pondok Lirboyo, Peloso. Yang mana kiainya itu punya kitab lawas. Pernah ngaji kepada kiai yang dulu kiainya juga pakai kitab lawas. Ini kalau santri itu beli kitab anyar yang tulisannya keliru-keliru tadi, maka santri yang kitab anyar tulisannya keliru ngaji di depan kiai, kiainya bilang, "Cung, kurang alif, Cung. Iku khok, Cung, duduk hak, Cung," dan seterusnya. Ada kesempatan taswib wa tashih. Nah kalau zaman nggak ngaji kepada ulama, ngaji kepada ustadz yang mungkin ya sama-sama, kalau di kampus-kampus ada liko, ada halaqah di kalangan-kalangan tertentu di luar NU, itu mereka ngajinya dengan kakak kelasnya itu toh, yang kakak kelasnya ya kitab anyar, Sahih Bukhari anyar, adiknya juga Sahih Bukhari anyar terjemahan. Itu kalau ada yang dirubah-rubah, kakaknya ya nggak tahu, adik kelasnya ya nggak tahu.
Nah, perlunya kita tetap NU, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap ikut ulama yang punya begini-begini. Barangkali kitab kita keliru, terjemah kita keliru, maka zaman diluruskan oleh kiaimu yang memang megang kitab yang asli, yang lawas kayak begini. Ini ikhtiar maksimal supaya tetap mewarisi ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi, mewarisi ilmu, akhlak, sifatnya. Kaum muslimin warga Khadijah yang kami cintai. Lalu lebih dari itu, di samping kiainya megang kitab asli, memungkinkan bagi murid, bagi santri untuk membenarkan tulisan-tulisan yang keliru. Masih ada lagi di pondok, di NU, itu kiainya ahli nahwu, kiainya ahli sorof, ahli balaghah. Mau majas, mau isti'arah makniyah, isti'arah tasrihiyah, ngerti semua. Isti'arah asliyah, isti'arah tabaiyah, kiainya ngerti semua. Isti'arah tasrihiyah, isti'arah murasyahah, isti'arah mutlaqah, isti'arah mujarradah, kiainya ngerti semua. Dan ilmu-ilmu kayak begini plus ilmu mantek, ini kias sabah, kias ilan atau apa, itu penting. Apa? Untuk bisa menganalisa makna yang benar mana. Ilat hukum yang benar itu mana. Jadi kelebihan kita belajar kepada ulama itu, ulama mewarisi ilmu secara turun-temurun, ulama ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak ada hadis yang dibuang, asalkan sahih. Ulama megang kitab lawas yang asli, belum dirubah-rubah, belum dipalsukan, yang pernah digurukan. Dan ulama itu sendiri juga menguasai ilmu-ilmu alat yang itu sangat diperlukan untuk bisa memahami secara benar. Dan kelebihannya, kalau di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada taklim, ada zikir. Di Khadijah ada taklim, ada zikir. Dengan taklim ini jadi cerdas. Ini yatafakkarun. Dengan zikir ini jadi bening. Memungkinkan hati yang bening itu menangkap sinyal cahaya, nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ilham, dapat petunjuk yang benar, dapat isyarat, dapat alamat-alamat yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ulul albab itu ya harus seperti itu. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Zikirnya jos untuk pembeningan hati, terus yatafakkarun, olah pikir, proses akademiknya juga jos. Agar ini cerdas. Dan saya yakin lembaga pendidikan Khadijah Surabaya mampu mengemban dua misi penting itu. Bagaimana pengurusnya, gurunya, murid-muridnya, bahkan wali muridnya bisa yatafakkarun, juga bisa yadhkurun. Hatinya bening, tetap dekat Allah, hidupnya barokah, ilmunya barokah, dapat nur hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cerdas. Ada beberapa yang cerdas, maju, modern, tapi hatinya kotor. Ada yang sergap zikir, hatinya bening, soleh, tapi ini bodoh. Yang ini baik, ini bodoh. Jadi sosok orang yang enggak mau menipu, tapi gampang ditipu. Kalau ini tok yang diutamakan, terus ini enggak dibeningkan, akan menjadi sosok orang yang enggak bisa ditipu karena pinter, tapi suka menipu. Nah, keluarga besar Khadijah, jadilah orang yang enggak mau menipu, dan juga enggak bisa ditipu. Enggak bisa ditipu karena cerdas, pinter, maju, modern, dan enggak mau menipu karena bening, senantiasa ingat Allah, takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bersama NU, bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersama Khadijah, kita kaum muslimin selamat dunia akhirat, dan Indonesia tetap utuh, semakin maju dan jaya. Saya kira demikian, barokah untuk NU, barokah untuk Khadijah, dan barokah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik li ahli Khadijah. Allahumma barik li muassasati Khadijah. Allahumma barik li madarisi Khadijah. Allahumma barik li mudarrisi Khadijah. Allahumma barik li tulab wa talibat Khadijah.
Allahumma barik li ru'asa Khadijah, Allahumma barik li jamil mas'ulin fi muassasati Khadijah wa ala ra'sihim Raisatu Jawa Timur Ibu Khafifah Indar Barangwangsa. Allahumma man arada bina aw bidinina wa aqidatina wa ahlina wa awladina wa jam'iyyatina Nahdlatul Ulama wa biladina Indonesia wa bi muassasati Khadijah Surabaya su'an wa zulman wa fitnatan wa fasatan wa harban wa qitalan wa tafriqan wa takhriban wa ifsadan faj'al da'irata dhalika kullih taduru alaihim wa tusibuhum bifadli wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa idha batashtum jabbarin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara peringatan Harlah ke-95 Nahdlatul Ulama. Semoga apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar tadi dapat menambah wawasan kita mengenai aswaja Nahdlatul Ulama dan juga untuk meneguhkan komitmen kita semua demi bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Akhirnya saya Putri Inayati sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya bangga menjadi Nahdiyin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalal watan, hubbul watan minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal watan. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawma qami hayyal qatimama kullu may ya'tika yawma qami hayyal qatimama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa